Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut kembali anak-anakku sekalian yang kami banggakan, para santri Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kali ini kita akan membahas tentang materi zakat fitrah dan ukurannya. Pertama, apa sih yang dipakai untuk zakat fitrah? Maka musannif menjelaskan di sini, zakatul fitri hiya sha'un min ghalibi qutil baladil ladzi yuqimu fihi mukallaf. Zakat fitrah itu adalah satu sok dari sebagian besar makanan pokok ahli balad, daerah setempat di mana orang itu tinggal. Dasarnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di depan tadi, juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, beliau berkata, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri so'an min ta'am. Dulu kami di zaman Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah satu sok dari makanan. Wa kana ta'amana asyairu. Dan makanan kami pada saat itu adalah syair, gandum, wazabibu, dan zabib, wal aqitu, dan aqid, wa tamru, dan kurma. Jadi az-zabib, anggur, wal aqid, ay al-laban al-yabis, di susu kering, wa tamru, dan kurma. Itu makanan-makanan pada saat beliau mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian berapa yang harus dikeluarkan oleh kita semua untuk zakat fitrah? Musannif menjelaskan tentang ukuran as-so'. Was-so'ul ladzi kana yasta'miluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama huwa ibaratun an arba'ati amdad au al-hafanat. Jadi satu sok di situ sebagaimana yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat dari 4 takaran tangan, 4 hafanat, 4 mud yang ukurannya diperkirakan bisalah sati altar kilan. Jadi arba'u hafanat itu diperkirakan muqaddaratun bisalah sati altarin kilan. Kalau kita menggunakan ukuran kail, takaran, itu kurang lebih 3 liter. Tusawi bil wazni alfaini wa arba'i mi'atin. Sama dengan ukuran timbangan seberat 2.400 graman takriban. Jadi 2,4 kilo on. Kalau kita menggunakan timbangan. Maka kalau kita lihat di masyarakat sekarang, ukuran zakat fitrah kita adalah ada yang 2,4. Kalau kita 2,5 menggenapkan di ukuran negara itu pemerintah 2,5. Kenapa begitu? Di kitab yang lain, bahkan menurut mazhab yang lain, bukan 2,5, 2,4. Ada yang mengatakan 2,7. Yaitu 2.751 seperti dalam mazhab sebagian mazhab Hanafiyah. Bahkan indal Hanafiyah al-masyhur, jadi menurut mazhab Hanafiyah tidak hanya 2,4, tidak hanya 2,5 atau 2,7, bahkan beliau menjelaskan 3.800 graman takriban. Itu menurut Hanafiyah. Ini penting kita bahas karena sebagian orang sekarang itu terkadang mengeluarkan zakat fitrah tetapi
tidak dalam bentuk makanan atau bahan makanan, tetapi dalam bentuk kimah, uang. Nah, bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah tapi dalam bentuk uang? Kalau kita lihat dalam madhab kita, madhab Syafi'i, maka zakat fitrah yang berbentuk kimah la tujzi, tidak sah. Jadi kalau ingin mengeluarkan zakat fitrah harus berbentuk makanan pokok atau bahan makan pokok, bukan uang atau nominal tertentu seharga makanan pokok itu misalnya. Tetapi sebagian ulama membolehkan karena satu hal tertentu, misalnya karena kesulitan atau karena udzur mendapatkan bahan pokoknya itu, atau mungkin karena sebab yang lain, dianggap bahwa hal itu lebih memberikan rasa senang, lebih memberikan rasa kebahagiaan untuk orang-orang miskin yang diberi daripada bahan pokok. Dan itu madhab Imam Abu Hanifah. Maka menurut madhab Abu Hanifah membolehkan. Sehingga ulama-ulama ketika membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk nominal, merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Boleh dalam bentuk atau madhab yang lain dalam bentuk nominal, uang. Tetapi perlu diperhatikan, ketika kita kebiasaannya atau keyakinan kita bahwa mengeluarkan zakat fitrah adalah mengeluarkan dalam bentuk bahan pokok, yaitu sebesar 2,4 misalnya, atau 2,5 misalnya. Maka ketika kita berhalangan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk bahan pokok, bahan makanan pokok, dan ingin menggantinya dengan sejumlah uang, maka seharusnya melihat kepada ulama yang membolehkan zakat fitrah dalam bentuk nominal, seperti Imam Abu Hanifah atau madhab atau sebagian besar Hanafiyah. Artinya, jika mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk nominal, ya mestinya ukurannya disamakan. Karena mengikuti madhab itu, mengikuti ulama yang membolehkan dengan bentuk nominal, yaitu 3,8. Di dalam kitab Hanafiyah disebutkan 3,8 kg, 3.800 gram. Tidak lantas kita mengeluarkan nominal seharga 2,4 atau 2,5 sebagaimana kebiasaan kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini penting. Ini penting, harus kita pahami bareng-bareng supaya kita tidak seenaknya atau terkesan mengambil enaknya. Walaupun nilai daripada uang di mata al-masakin wal fuqara mungkin lebih berarti, tetapi kita tetap tidak boleh lepas dari dasar hukum zakat fitrah itu sendiri, dan tidak boleh serta-merta memilih tanpa harus melihat kembali apa yang sudah menjadi ketetapan ulama tentang materi zakat fitrah. Itu tentang materi zakat fitrah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang waktu pengeluaran zakat fitrah. Jadi kalau
kita membahas waktu, ini sudah pada akhir pembahasan zakat fitrah. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, bahwa kapan sih kita itu wajib mengeluarkan zakat fitrah? Di depan dijelaskan bahwa zakat fitrah itu diwajibkan inda ghurubi syamsi akhiri yaumin min ayami Ramadan. Jadi ketika matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan, itulah wajibnya zakat fitrah. Tetapi di sini dijelaskan bahwa ulama membagi waktu mengeluarkan zakat fitrah menjadi dua hal penting. Satu, waktul jawas, al-waktul jawas, dan yang kedua, waktul wujub. Bahkan ada yang menambahi dengan bahasa lain, waktul ada dan waktul qadha. Waktu jawas yaitu jami'u syahri Ramadan wal yaumil awwali minal aid. Jadi semua hari-hari Ramadan itulah waktu-waktu dibolehkannya kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi mulai hari pertama sampai hari terakhir bulan Ramadan itu seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi wajibnya, artinya dihukumi wajib itu ketika matahari tenggelam, yaitu matahari di hari Ramadan terakhir tenggelam dan masuk pada hari pertama bulan Syawal. Itu menjadi wajib. Tentunya ini ada hal-hal yang perlu dijelaskan kembali. Nah, sampai kapan waktu jawas itu? Di kitab ini dijelaskan bahwa bolehnya orang atau seseorang dikatakan masih boleh mengeluarkan zakat fitrah itu ketika hari masih tergolong fitri. Jadi fil yaumil awal minal id itu masih termasuk mengeluarkan zakat yang boleh. Walaupun di dalam hadis dijelaskan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar atau hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, faman addaha qabla sholati fahuwa zakatul fitri. Dari barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat, maka termasuk zakat fitrah. Tetapi jika dikeluarkan zakat fitrah itu setelah orang sholat, fahiya zakatun, fahiya sodakotun minas sodakot. Tapi dia termasuk sodako. Artinya sodako di sini dia sudah keluar dari waktu afdoliyah. Jadi ada waktu jawas, waktu afdoliyah, yaitu waktu afdoliyah itu setelah munculnya ba'da tulu'il fajri yaumil awal min Syawal sampai orang melakukan sholat Idul Fitri. Nah, setelah orang melakukan Idul Fitri dijelaskan di sini masih boleh mengeluarkan zakat fitrah selama masih belum keluar dari Idul Fitri, yaitu sampai tenggelamnya matahari di hari pertama Idul Fitri. Tentunya sudah keluar dari waktul afdoliyah. Ini berdasarkan bahwa zakat fitrah itu dua sebab. Satu, wujudu shaumi Ramadan, adanya puasa Ramadan. Maka ulama membolehkan mengeluarkan zakat fitrah mulai dari hari pertama Ramadan.
Yang kedua, sebabnya zakat fitrah adalah wujudul fitri anhu. Adanya Idul Fitri. Maka mengeluarkan zakat fitrah di hari Idul Fitri itu tergolong masih dibolehkan. Nah, faman akhoro an yaumil fitri, maka barang siapa yang sudah keluar dari Idul Fitri, maka tidak termasuk, atau bukan tidak termasuk, tapi sudah kehilangan waktu-waktu yang dibolehkan, bahkan keluar dari waktu yang afdholiyah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap sah di dalam mengeluarkan zakat fitrah, tetapi berdosa. Artinya begini, jika dikeluarkan setelah Idul Fitri, maka tergolong qadha. Artinya qadha itu orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitrah itu tidak bisa gugur dari seseorang walaupun dia belum mengeluarkan zakat fitrah pada waktunya. Dan zakat fitrah itu gugur, zakat itu tergolong termasuk sudah dilakukan jika zakatnya diberikan walaupun waktunya terlambat. Dan itu termasuk qadha. Yang kedua, bagaimana di hadapan Allah? Di hadapan Allah dia tetap berdosa. Jadi melaksanakan zakat fitrah di luar waktu mengeluarkan zakat fitrah. Sebagaimana kita kalau sholat duhur, qadha, ya langsung qadha, tapi tetap di hadapan Allah berdosa. Karena tidak melakukan sholat duhur, tidak pada waktu sholat duhur. Nah, ini ada yang menjadi menarik ketika ada pertanyaan. Apakah qadhanya Idul Fitri itu menunggu tahun berikutnya? Nah, ini yang tidak boleh. Artinya qadha zakat fitrah itu ya mengeluarkan zakat fitrah kapan dia sempat mengeluarkan zakat fitrah. Jadi tidak menunggu tahun depan. Ini saja dari saya dalam menjelaskan bab zakat fitrah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selalu diberi Allah kesempatan bisa mengeluarkan zakat fitrah, dan mudah-mudahan zakat fitrah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal baik kita semua, termasuk mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.